Selama wawancara kerjanya, tali branya secara tidak sengaja terlihat, yang menarik perhatian seorang atasan yang awalnya siap menolaknya. Namun, yang benar-benar membuatnya terkesan adalah kecepatan menulisnya yang luar biasa. Meskipun ia hanya menggunakan 2 jari, maka sang atasan memutuskan untuk mempekerjakannya. Namun, ia mengatakan bahwa pekerjaannya bukanlah sebagai sekretaris, dan memperingatkannya bahwa jika ingin tetap di sana, ia harus melakukan sesuatu yang membuat mereka berdua senang. Ia mengira atasan memiliki niat yang tidak pantas, tapi sebenarnya sang atasan telah mendaftarkannya dalam kompetisi mengetik karena percaya ia bisa menang. Meski begitu, ia menjadi gugup, tidak tampil maksimal, dan akhirnya tersingkir. Saat ia merasa kalah, atasan datang menemuinya dan mendorongnya untuk mencoba lagi. Ia membawanya ke rumah untuk melatihnya, ingin mengajarinya mengetik dengan 10 jari. Untuk itu, ia mewarnai tombol-tombol mesin tiknya. Namun saat tidak ada yang melihat, ia diam-diam tetap mengetik hanya dengan 2 jari. Sementara itu, saat memberikan pijatan pada tangannya, sang atasan mendapat ide untuk meningkatkan koordinasinya, mengajarinya bermain piano. Berkat latihan intensif bersamanya, ia memenangkan kejuaraan kota. Selanjutnya, ia harus bersaing di tingkat nasional melawan seorang lawan yang bisa mengetik 500 kata per menit. Lawannya tersenyum padanya. Ia mengira itu senyuman bersahabat, namun sebenarnya lawannya mengejeknya. Ia merasa tertekan dan ingin menyerah, tapi sang atasan mengingatkannya bahwa saat latihan, ia sudah mampu mengetik lebih dari 500 kata. Hal itu mengembalikan kepercayaan dirinya. Namun, saat kompetisi dimulai, sang atasan meninggalkan tempat tersebut karena sebelumnya ia berbohong. Untungnya, ia tetap memenangkan kompetisi. Tepat saat sang atasan hendak memberi selamat, manajer perusahaan mesin tik menasihatinya agar tidak menahan sang atasan dan meyakinkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membantu wanita itu menjadi juara dunia. Demi masa depannya, sang atasan memutuskan pergi. Setelah ia pergi, wanita itu menjadi juru bicara perusahaan mesin tik dan seorang selebritas. Namun ketika ayahnya melihatnya di televisi, ia tahu putrinya tidak bisa menghadapi begitu banyak ketenaran dan perhatian. Maka ayahnya mengirimkan mesin tik lamanya sebagai pengingat agar ia tidak melupakan hasrat awalnya. Melihatnya, semangat awalnya seolah kembali menyala. Hari kejuaraan dunia pun tiba. Lawannya adalah pemegang rekor dengan 512 kata per menit. Beruntung, ia memenangkan putaran pertama hanya dengan selisih 1 kata. Namun lawannya menyamakan skor di putaran kedua. Kemudian di putaran final, ia berlari keluar panggung dan mengambil mesin tik lamanya. Tepat saat pelatihnya mengatakan agar ia tidak melakukannya, terdengar suara dukungan sang atasan dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat sang atasan telah kembali. Sang atasan mendorongnya untuk percaya pada diri sendiri. Dengan semangat yang baru, ia menulis dengan cepat di panggung. Akhirnya, ia memecahkan rekor dunia dengan 515 kata per menit dan memenangkan kejuaraan. Kesuksesan itu tidak sulit dicapai. Yang sulit adalah percaya pada diri sendiri dan menemukan seseorang yang juga percaya pada Anda.